bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nursani Samosir dengan NIM L1A118085. Saya dari Fakultas Pertanian, jurusan Kehutanan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang interpretasi dan analisis lanjut penelitian faktorial. Kita akan masuk yang pertama, yaitu pengertian dari interpretasi dan analisis lanjut penelitian faktorial. Interpretasi data merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menggabungkan hasil dari analisis yang dibuat dengan bentuk kriteria, pertanyaan, ataupun standar khusus. Hal ini berguna agar data yang sudah digunakan dapat tersampaikan dengan baik, sehingga permasalahan-permasalahan di dalam sebuah penelitian mampu nantinya kita jawab. Tujuan daripada interpretasi data, tujuan yang pertama yaitu sebagai deskripsi data. Di dalam deskripsi data bertujuan untuk menafsirkan data yang sebelumnya dianalisis berdasarkan teori-teori penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Tujuan yang kedua yaitu deskripsi analitik. Deskripsi analitik bertujuan untuk mengembangkan kategori-kategori serta hubungan-hubungan yang muncul dari data yang dihasilkan dalam penelitian. Tujuan yang ketiga yaitu sebagai teori substantif. Dalam teori substantif, teori yang digunakan dalam interpretasi ditampilkan dalam analisis, kemudian dibahasakan ke dalam bahasa menurut disiplin ilmu masing-masing, atau misalnya seperti sosiologi, psikologi, dan lain sebagainya. Hal ini nantinya kemudian akan membangun identitas daripada penelitian yang kita lakukan tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam langkah-langkah dalam interpretasi. Langkah yang pertama yaitu kita akan menyusun suatu gugus kontras ortogonal bersama untuk satu faktor. Misalkan faktor A kita tetapkan sebagai faktor utama. Sehubungan dengan tujuan percobaan, gugus kontras ini dapat disusun baik sebagai kontras dengan D kali B, tunggal maupun ganda atau gabungan keduanya. Untuk memperkecil kesalahan pengertian, kontras sebaiknya dipilih sehingga mereka ortogonal bersama. Di dalam langkah yang pertama ini, kita akan menentukan kadar nitrogen dengan satuan kilogram per H dengan koefisien polinomial ortogonal. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam langkah yang kedua. Di langkah yang kedua, kita akan yang menghitung JK untuk setiap kontras yang disusun dalam langkah 1. Berdasarkan total dari seluruh faktor B, untuk contoh soal ini, JK untuk setiap kontras dari 2 kontras D kali B, tunggal dihitung sesuai cara yang telah dipakai sebelumnya. Rumus yang akan kita gunakan di langkah yang kedua yaitu ada JKA1 sama dengan JKNL. Di sini kita akan menghitung min 1 kita kali dengan N1 ditambah dengan 0 kali dengan N2 ditambah dengan 1 kita kali dengan N3 kuadrat, dan nanti akan kita bagi dengan R kali A dan kita kali dengan min 1 kuadrat ditambah dengan 0 kuadrat ditambah juga dengan 1 kuadrat. Selanjutnya kita akan gunakan rumus JKA2 itu sama dengan JKNQ, nantinya menghasilkan 1 dikali dengan N1 ditambah dengan min 2 kali N2 tambah 1 kali N3 kuadrat, dan kita bagi dengan R kali A
dikali dengan 1 kuadrat ditambah dengan min 2 kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat. Sedangkan N1, N2, dan N3 akan kita tetapkan sebagai total nitrogen untuk masing-masing taraf nitrogen pertama, kedua, dan ketiga. R di sini adalah banyaknya ulangan, dan A di sini adalah banyaknya varietas. Dengan catatan, jumlah R dikali A digunakan sebagai penyebut untuk menggantikan R karena total perlakuan atau yang kita sebut N1, N2, dan N3 yang digunakan dalam perhitungan JK adalah dari seluruh R yang dikali A pengamatan. Lebih lanjut karena hanya ada 2 kontras ortogonal yaitu D kali B tunggal. Hanya 1 JK dari 2 JK yang perlu dihitung, yaitu dilakukan perhitungan secara langsung. Yang lainnya dapat kita peroleh dari pengurangan, yaitu apabila JK NL dihitung langsung, kemudian JK NQ dapat dengan mudah kita peroleh dari rumus JK NQ sama dengan JK nitrogen kita kurangkan dengan JK NL. Selanjutnya, dengan memasukkan nilai total nitrogen dari tabel 313, jika kedua JK dari kontras pertama dapat dihitung sebagai JKA1 sama dengan JKNL, maka di sini kita lakukan perhitungan min 1 kita kalikan dengan 72.371 yang nantinya kita tambahkan 1 kali 114 678 kuadrat kita bagi dengan 3 kali 6 kali 2. Nah, di sini akan kita dapat hasil yaitu 49.718.951. JK kontras dari kedua dapat dihitung langsung sebagai JKA2 sama dengan JK NQ. Nah, di sini nantinya akan kita peroleh hasil sebanyak 957.110. Cara lain juga dapat kita lakukan dengan menghitung melalui pengurangan. Nah, jika kita melakukannya dengan pengurangan, maka kita gunakan rumus JKA2 sama dengan JKNQ sama dengan JK nitrogen kita kurangkan dengan JKNL. Di pengurangan nantinya akan kita peroleh hasil 957.110. Jadi teknik pengurangan sama juga nanti hasilnya dengan teknik sebelumnya. Selanjutnya kita akan masuk ke langkah yang ketiga. Di langkah yang ketiga kita akan mengikuti cara pada langkah yang kedua, yaitu kita akan menghitung JK untuk kontras yang disusun pada langkah 1, tetapi berdasarkan pada total A untuk setiap taraf B. Nah, di sini kita menggantikan total A dari seluruh taraf faktor B yang digunakan pada langkah sebelumnya. Dengan catatan, untuk setiap kontras, banyaknya JK yang dihitung sama dengan taraf B, yaitu taraf dari faktor B. Selanjutnya, untuk contoh soal ini, terdapat 6 JK untuk komponen linear JK nitrogen atau JKNL dan 6 JK untuk komponen JK kuadratik yaitu NQ dengan setiap JK sesuai dengan keenam varietas. Perhitungan JK ini terlihat dalam tabel 516 misalnya JKNL dan JKNQ untuk varietas 1 akan kita hitung sebagai JKNL sama dengan min 1 kita kali dengan 10.715 ditambah 1 dikali dengan 22.644 dan kita kuadratkan. Nah, ini akan kita bagi dengan
yaitu 3 kali 2, menghasilkan 23.716.840. Begitu juga dengan langkah pada penghitungan JKNQ. Di JKNQ kita akan mendapat hasil 366.083. Selanjutnya kita akan masuk ke langkah yang keempat. Di langkah yang keempat, kita akan menghitung komponen JKA kali B sesuai dengan gugus kontras ortogonal bersama yang disusun untuk faktor A dalam langkah 1. Yaitu akan kita gunakan sebagai JKAI akan kita kali dengan B. Nah, ini nanti menghasilkan sigma B J sama dengan 1 dikali dengan JK A1 kali J dan dikurang lagi dengan JKAI. Sedangkan JKAI dikali dengan B adalah komponen KI dari JKA kali B. JKAI adalah komponen KI dari JK petak utama seperti yang telah dihitung dalam langkah 2, yaitu JKAI dikali J adalah JK untuk kontras AI pada faktor B, taraf K J seperti dihitung dalam langkah ketiga, dan B adalah banyaknya taraf dalam faktor B. Untuk contoh soal ini, dua komponen JKN yang kita kali dengan V atau varietas dapat kita hitung sebagai JKNL kali varietas sama dengan sigma J16 dikali dengan NL dikurang dengan JKNL. Nah, selanjutnya JKNQ kali dengan I varietas sama dengan sigma J1 menuju 6, yaitu JKNQ kita kurang dengan JKNQ. Nah, di sini sedangkan JKNI dan JKNQJ masing-masing adalah JK nitrogen yang dihitung dalam langkah 3 varietas KJ untuk komponen linear dan kuadratik. JKNL dan JKNQ adalah sama dengan JK yang dihitung sebelumnya. Dengan memasukkan nilai-nilai yang diperoleh pada langkah sebelumnya, maka nantinya akan kita peroleh nilai seperti pada tabel 516 ini, yang merupakan cara perhitungan membagi JK interaksi nitrogen yang kita kali dengan varietas, yaitu dalam tabel 315 ke dalam dua komponen JK nitrogen linear dan kuadratik. Di sini dapat kita lihat ada varietas dengan jumlah 6 varietas dengan jumlah N1, N2, N3. N1, N2, N3 ini merupakan total daripada perlakuan. Sedangkan untuk jumlah kuadrat yaitu ada linear dan kuadratik. Nah, di sini akan kita gunakan rumus JK linear sama dengan min dari N1 kita tambah dengan N3 kuadrat kita bagi dengan 6, dan JK kuadratik yaitu dengan N1 kita kurang dengan 2N2 dan kita tambah dengan N3 kuadrat, nanti akan kita bagi dengan 3 kali 6 yaitu 18. Selanjutnya, dalam perhitungan contoh soal ini akan kita lakukan JKNL kita kali dengan V ataupun varietas, maka di sini nanti akan menghasilkan angka untuk hasil akhir yaitu sebanyak 21.478.591. Sedangkan untuk JKNQ kali V atau varietas akan menghasilkan sebanyak 2.399.389. Dengan catatan bahwa JKNQ dikali dengan varietas dapat juga kita hitung dengan teknik pengurangan. Teknik pengurangan nantinya akan kita gunakan rumus, yaitu JKNQ kali V atau varietas sama dengan
JKN kali V kurang dengan JKNL dikali V. Sedangkan JKN kali V adalah JK interaksi yang dihitung dalam sidik ragam seperti terlihat dalam tabel 15, sehingga JKNQ dikali dengan varietas sama dengan menghasilkan nanti hasil akhir yaitu sebanyak 2.399.389. Selanjutnya kita akan masuk ke langkah yang kelima. Langkah yang kelima, kita akan masukkan semua nilai JK yang dihitung pada langkah 2 sampai ke 4 dalam sidik ragam asalnya. Nah, untuk contoh soal ini, nilai dari JKNL, JKNQ, JKNL dikali varietas, dan JKNQ kali varietas, semuanya nanti akan kita masukkan ke dalam sidik ragam seperti pada tabel 315 dan yang terlihat dalam tabel 517. Hasilnya menunjukkan bahwa adanya interaksi varietas kita kali nanti dengan nitrogen, terutama disebabkan karena adanya perbedaan respon linear dari berbagai varietas terhadap kadar nitrogen. Tabel 517 ini menunjukkan sidik ragam dengan pemilahan JK pengaruh utama dan interaksinya. Sidik ragam aslinya nanti dapat kita lihat dalam tabel 315. Nah, di sini ada sumber keragaman, derajat bebas, jumlah kuadrat, dan kuadrat tengah serta F hitung. Nah, di sumber keragaman itu ada ulangan varietas atau yang kita singkat dengan V, ada galat atau yang kita singkat dengan A, ada nitrogen kita singkat dengan N, linear yang kita singkat dengan NL, dan juga kuadratik yang kita singkat dengan NQ. Serta ada juga galat atau B dengan ketentuan N kali V, NL kali V, NQ kali V, dan untuk galat C kita gunakan secara umum. Nah, berarti untuk galat nantinya kita akan beroleh hasil berbeda nyata pada taraf 1%. Ini sama dengan berbeda nyata pada taraf 5% dan juga tidak berbeda nyata pada Kn. Selanjutnya kita akan masuk ke langkah yang keenam. Di langkah yang keenam, kita akan melakukan pengamatan visual untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang baru timbul. Misalnya, untuk contoh soal ini, respon nitrogen dari berbagai varietas dapat dengan mudah dipelajari dengan menyajikannya dalam bentuk suatu grafik respon. Nah, gambar ini merupakan hasil daripada GABA, yaitu T kali AA. Ini adalah merupakan gambaran visualnya atau gambar daripada hasil pengamatan visual yang dilakukan. Oke. Selanjutnya akan masuk ke langkah yang ketujuh. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam langkah yang ketujuh. Di langkah yang ketujuh dalam interpretasi, yaitu kita akan menuangkan pengamatan visual yang dalam langkah 6 dengan membagi JK interaksi ke dalam komponen yang tepat. Nah, untuk contoh soal ini, maka JK NL akan kita kali dengan varietas lebih lanjut yang dapat dibagi ke dalam 4 komponen. 4 komponennya yaitu ada nomor, komponen nomor dan batasan, ada derajat bebas, dan pertanyaan yang siap untuk dijawab. Di nomor ini, misalnya nomor 1, batasannya yaitu NL, kita kali dengan V6 dan lainnya. Derajat bebasnya di sini 1, dan pertanyaan yang untuk dijawab itu apakah respon linear V6 berbeda dengan varietas yang lain. Nah, untuk nomor yang kedua, dengan batasan NL kita kali dengan V2, V5,
dan V1, V3, V4. Nah, untuk komponen yang kedua ini, pertanyaan untuk dijawab yaitu, apakah rata-rata respon linear dari V2 dan V5? Selanjutnya, berikut ini merupakan tabel 518, yaitu pemilahan tambahan dari JKNL kali varietas, yaitu seperti yang dituangkan dalam tabel 517 untuk mendukung pengamatan visual dalam gambar 51 sebelumnya. Nah, di sini ada sumber keragaman, ada derajat bebas, ada jumlah kuadrat, dan juga kuadrat tengah. Ada juga F hitung galatnya, dan ada juga F tabelnya. F tabel ini yaitu ada sekitar 5% dan 1%. Di sumber keragaman yaitu terdapat NL dikali dengan V atau varietas dengan derajat bebasnya 5, jumlah kuadratnya yang tadi yaitu 21.478.551 dengan jumlah kuadrat tengah yaitu 4.295.718. F hitung di sini yaitu 10,44 dan untuk F tabel 5%-nya yaitu 2,71, sedangkan untuk F tabel 1%-nya yaitu 4,10. Di sumber keragaman ada juga yaitu NL, yang mana ini kita kali dengan V6 dan lainnya dengan derajat bebasnya 1. Selanjutnya ada NL yang kita kali dengan V2 dan V5. Ada juga kita akan buat nanti atau kita padukan dengan V1, V3 dan V4. Nah, selanjutnya ada NL kita kali dengan V2 dan kita padukan dengan V5. Oke, dari tabel 518 pemilahan tambahan dari JKNL kali varietas ini, maka galat itu yang ditemukan dengan hasil bahwa untuk contoh soal ini berbeda nyata pada taraf 1%. Pada taraf 1% lah nampak terlihat ataupun terlihat secara jelas perbedaan nyata daripada taraf faktorial yang telah kita ujikan. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam kesimpulan. Kesimpulan yang kita dapat dari interpretasi uji lanjut faktorial yaitu komponen 1 berbeda nyata menunjukkan bahwa terdapat perbedaan nyata antara respon linear varietas V6 dan rataan respon kelima varietas lainnya. Kesimpulan yang kedua yaitu komponen 2 berbeda nyata menunjukkan bahwa di antara kelima varietas terdapat perbedaan antara rataan respon linear V2 dan V5 dengan V1, V2 dan V4. Kesimpulan yang ketiga yaitu komponen 3 dan 4 keduanya tidak berbeda nyata. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan nyata dalam respon linear antara V2 dan V5 dan di antara V1, V3 dan juga V4. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi interpretasi uji lanjut faktorial. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semuanya. Sekian dan terima kasih.